Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu, mohon waktunya. Saya ingin mewawancara Ibu untuk memenuhi tugas program guru penggerak pada modul 3.1 tentang wawancara dengan pemimpin yang ada di sekolah ini. Baiklah Ibu, untuk mempersingkat waktu, ada baiknya kita mulai saja ya, Bu. Boleh? Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah ini, Bu? Biasanya saya memilah-milah dulu Iya. kasus-kasus itu. Apakah itu termasuk pada kasus dilema etika? Iya. Milah-milah mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu ya, Bu? Iya. Iya. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika sama-sama benar ya. Iya. Saya akan mendiskusikan kasus tersebut dengan para guru. Iya. Jadi biasanya para guru dengan berdiskusi mereka biasanya kami akan mendapatkan jalan keluar yang bagus lah. Tetapi jika misalnya kasus itu tidak bisa diselesaikan di dalam sekolah, di lingkungan sekolah, maka kami akan bekerja sama dengan pihak komite atau aparat yang berwenang lah dalam menangani kasus tersebut. Intinya terus berkolaborasi ya, Bu. Iya, Mencari yang terbaik lah untuk sekolah dalam menyelesaikan nilai-nilai yang mengandung kebajikan ya. Betul, betul. Terus langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini agar nilai-nilai kebajikan dalam memecahkan kasus itu menjadi baik ke depannya untuk warga di sekolah? Seperti tadi yang saya katakan, biasanya saya akan menganalisis masalahnya dulu. Iya. Kemudian setelah menganalisis, baru kemudian masalah itu akan dipilah-pilah. Iya. Setelah dipilah-pilah, kemudian kita akan mengumpulkan faktanya, Bukan data ya, Bu. ya, data. Iya. Kemudian menentukan siapa saja yang terlibat. Iya. Setelah itu baru kemudian kita sedikit menggunakan perasaan, Iya. intuisi. Kurang lebih begitulah. Iya. Keputusan yang kita ambil itu biasanya itu ini ya, Bu, ada individu lawan kelompok itu ya, Bu. Iya, betul. Ada rasa keadilan lawan rasa kasihan, biasanya pernah nggak Ibu temui? Sering sekali. Iya, kebenaran lawan kesetiaan ya, Bu. Iya, betul. Terus Sering sekali. jangka pendek lawan jangka panjang. Betul. Dalam menyelesaikan kasus ini kita mempertimbangkan penyelesaian masalah ini itu dengan hasil akhir mengacu pada peraturan yang ada ya, Bu, yang mungkin ya. Harus. Iya. Selain tadi kita mempertimbangkan faktor-faktor yang lain, tetapi Iya. kita tetap berpedoman kepada peraturan yang berlaku. Penting juga. Iya, selain kita menggunakan aturan ya, rasa simpati, rasa peduli ya, Bu. Ya. Iya, dalam penanganan kasus ini kita juga menemukan tingkat kesukaran mungkin ya, Bu, atau tantangan yang tinggi. Ya, membuat dua atau lebih keputusan itu sangat memerlukan ini ya, Bu, keputusan yang terbaik mungkin ya, Bu. Iya, untuk menghasilkan keputusan yang terbaik lah. Juga sebagai pemimpin kita juga harus memiliki keberanian ya, mungkin juga ya, Bu. Pengambilan keputusan itu juga harus mengimplementasikan keputusan dalam tahapannya. Selalu dilakukan refleksi juga ya, Bu, sebagai acuannya. Harus. Terus hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 SK?
Yang saya pedomani adalah nilai kebajikan, lebih kepada murid dan juga rasa tanggung jawab sebagai orang dewasa atau setidaknya sebagai pemimpin di sekolah. Ya, itu memang harus kita utamakan ya Bu, kita harus mengutamakan nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan penuh dengan rasa tanggung jawab ya. Ya, betul. Dengan menerapkan, mungkin ditambah lagi dengan menerapkan 4 paradigma di 5 etika dan 3 resolusi dan 9 langkah pengambilan pengujian keputusan mungkin ya Bu, tambah lagi ya. Betul sekali. Hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Biasanya rasa kasihan, jangka panjang, dan juga Peduli ya berbasis mungkin ya. rasa peduli ya. Kepedulian. Peduli. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Iya. Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur apa yang ingin Ibu jalankan? Biasanya saya punya jadwal, kemudian Apa tadi Bu? prosedurnya. Iya, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, terus atau Ibu selesaikan di tempat atau Ibu tampung dulu untuk menyelesaikannya, atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Menimbang dengan kebijaksanaan. Mungkin Ibu tadi mengatakan menggunakan apa itu 9 itu ya, melalui itu ya, langkah iya, pengambilan keputusan itu ya, ya, iya. perhatikan yang itu. Atau bisa juga menggunakan beberapa langkah pengujian dalam pengambilan keputusan itu, atau bisa juga Bu, dari 9 langkah itu tidak digunakan semua Bu. Misalnya kasus itu misalnya bisa digunakan 9 langkah pengambilan keputusan, tapi kalau kasus itu memang tidak memungkinkan untuk diambil 9 langkah pengujian, itu boleh hanya sampai 8 misalnya, atau nomor berapanya tidak usah dipakai, boleh Bu. Boleh. Tidak harus dipakai semua pengujiannya. Kalau kasusnya ringan, kadang-kadang Iya, kadang-kadang tidak membutuhkan iya. 9 langkah itu. Ya, benar Bu. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seperti yang saya katakan di awal, para guru lah Ya. yang berperan besar, yang membantu dalam pengambilan keputusan. Itu. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri ya Bu. Iya, harus berkolaborasi. Karena sekolah ini adalah tempat di mana banyak orang yang harus Ibu bina ya Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Mengedepankan rasa kebijaksanaan, kurang lebih gitu. Ya. Kalau boleh saya tahu Bu, kasus apa yang pernah Ibu tangani mengenai dilema etika ini yang ada di sekolah ini, yang pernah Ibu selesaikan? Yang sering terjadi dan sering berulang Iya. itu setiap penerimaan siswa baru, karena biasanya dari pihak dinas pendidikan memberikan kuota pada kami, biasanya satu kelas itu 32 orang. Ya. Sementara yang mendaftar ke kami kadang-kadang 45, pokoknya di atas 40. Ya. Orang tua berminat besar untuk menyekolahkan anak di sekolah ini, sementara kuota dari dinas pendidikan cuma 32.
Ini yang sering kami temui di lapangan. Iya, dari semua hal itu apa yang menjadi pertimbangan, Bu? Adakah Ibu merajuk ke ini, kebujukan moral dari situ? Iya, kita pakai setelah Jadi, mendiskusikan dengan para guru. tapi kita tetap ini ya, Bu, tetap kita pada keputusan menyelesaikan masalah itu diselesaikan dengan cara nilai-nilai kebajikan ya, Bu. Iya. Jangan sampai kita menyalahi aturan yang telah Iya. Yang tiga ada. tadi, Iya. nilai kebajikan, berpihak Iya. kepada murid, kemudian rasa tanggung jawab. Apakah kasus lain ada, Bu, selain kasus itu yang pernah terjadi di sekolah ini? Kasus tentang dilema etika itu. Dilema etika. Kalau ada nggak misalnya ada orang tua yang datang ke sekolah misalnya misalnya memindahkan anak. Ada. Baru-baru ini anak kelas 6 dengan adiknya itu antara kedua orang tuanya terjadi perceraian. Tetapi ayahnya tidak mengizinkan anak tersebut mengikuti kepindahan ibunya ke desa yang lain. Itu dilema buat kami. Sementara anak itu butuh rasa aman. Ya, itu sepertinya itu ya, Bu, ke dilema etika paradigmanya jangka pendek kayaknya melawan jangka panjang, benar nggak, Bu? Iya betul. Iya. Karena efek ke anaknya itu ya, Bu. Iya. Oke. Kita sudah berbicara panjang lebar, Ibu, tentang dilema etika ini. Ibu dalam mengambil keputusan sudah berpihak pada murid, sudah bisa dipertanggungjawabkan, tidak menyalahi aturan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terus juga Ibu sudah menerapkan 4 paradigma dilema etika. Juga Ibu memakai 3 prinsip resolusi. Ya. Ibu juga sudah mengambil langkah 9 keputusan. Saya rasa keputusan yang Ibu ambil ini sudah lebih bijaksana. Semoga kedepannya Amin. Ibu lebih sukses lagi dalam memimpin sekolah ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga apa yang kita bicarakan ini menjadi amal. Iya, Ibu. amin. Alhamdulillah. Kalau ada kata-kata saya yang salah, Bu, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu, saya CGP Bangka Tengah Angkatan 6. Dalam hal ini saya ingin mewawancara Ibu dalam rangka menyelesaikan tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Baiklah Ibu ya, saya mohon waktunya. Iya. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya menjawab ya Ibu ya. Selama ini yang saya lakukan adalah dengan cara menelaah kasus-kasus yang ada di sekolah terlebih dahulu. Apakah termasuk ke dalam dilema etika ataupun bujukan moral? Iya. Dipilah dulu ya, Bu. Ya. Mana yang kasus Ya, yang mana yang masuk ke dilema dilema etika. etika ataupun bujukan moral? Oke, Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan?
Baiklah, selama ini ketika ada masalah dalam penyelesaian keputusan, saya akan mengajak ibu guru-guru yang ada di sekolah saya untuk Ya. berdiskusi, memecahkan masalah dan menentukan keputusan yang terbaik demi kepentingan bersama, dan saya lebih mengedepankan nilai-nilai kebajikan. Ya intinya ya kolega yang ada di sekolah ya Bu. Ya, Termasuk guru, terus mm-mm. apakah melibatkan komite atau Iya. pihak desa Bu? Kalau di sekolah khususnya ada komite ya. Kalau Iya. sekolah kami kan biasanya apa namanya, di bawah naungan desa. Iya. Juga kadang-kadang kalau ada masalah Iya. apa menghubungi kepala desa Iya. kayak gitu. Jadi tetap berkolaborasi Iya. ya Bu, tetap didiskusikan. Iya. Oke, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam memecahkan masalah itu Bu? Yang pertama biasanya mengidentifikasi keputusan yang perlu diambil agar Iya. tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan ya. Iya. Yang kedua, mengumpulkan informasi relevan tentang siapa saja yang terlibat, Iya. mencari solusi alternatif keputusan yang baik agar semua pihak terlibat tidak merasa dirugikan. Iya. Yang keempat, mempertimbangkan bukti yang ada sebagai bahan dalam menentukan keputusan. Memilih dari sejumlah alternatif apakah keputusan yang diambil bermanfaat atau tidak, agar bisa bertanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Mengambil tindakan sesuai dengan keputusan yang telah didiskusikan bersama-sama. Yang ketujuh itu meninjau keputusan dan pengaruhnya baik atau buruk dengan cara melakukan pertimbangan yang seadil-adilnya. Jadi ada beberapa langkah ya Bu. Ada 7 langkah ya Bu dalam mengambil keputusan itu. Terutama kita mengumpulkan data ya Bu ya, Iya. informasi yang lengkap dulu ya, dari siapa yang terlibat. Ya. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dari hal yang di atas tadi, dari jawaban 3 unsur yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah: satu, nilai-nilai kebajikannya; yang kedua, berpihak pada murid; dan yang ketiga, tanggung jawab. Kalau boleh saya tahu kasus apa yang selama ini yang pernah muncul di sekolah Ibu yang menyangkut dilema etika ini? Yang menyangkut dilema etika itu biasanya dalam hal administrasi lah Bu ya. Iya. Pas kebetulan Iya. anak-anak mau melanjutkan ke SD kayak Iya. gitu, dia tidak mampu untuk membayar administrasi. Iya. Padahal untuk masuk ke SD itu kan perlu sertifikat atau ijazah TK, tapi mereka kalau mengikuti aturan sekolah sebenarnya nggak dikasih Iya. ijazah kalau Iya. belum melunasi administrasi sekolah. Tapi bagaimana ya, itu kan termasuk dilema bagi kita. Iya. Tapi harus bagaimana, program belajar itu kan wajib, Iya. jadi kita harus bagaimana gitu. Mungkin ada cara lain, kami mempunyai inisiatif untuk fotokopi dulu ijazahnya, tapi ijazahnya belum diberi sama mereka kayak gitu Bu. Kadang-kadang kita harus melawan rasa kasihan Iya. kita Ibu ya. Muncullah rasa empati kita ya Bu. Kalau menjadi dilema kita, mau Dia mau diapakan. nanti menghambat mereka. Yang penting Bu, intinya tidak menghambat mereka dan Dalam tidak tidak melanggar aturan saja ya Bu. Oke. Semoga nanti kasus-kasus yang lain
ibu bisa menyelesaikan masalahnya dengan lebih bijak, lebih berpihak kepada murid ya Bu. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Bu? Yang menjadi Dalam tantangan ibu. pengambilan keputusan itu selama ini ketika berhadapan dengan kasus yang berkaitan dengan rasa kasihan, Iya, jangka panjang dan berbasis rasa peduli gitulah. iya. Kita biasanya ada 9 langkah ya, dalam mengambil keputusan. Apakah dari 9 langkah itu semuanya ibu lakukan? Sebenarnya sih tidak begitu sampai 9 langkah. Ya bisa, benar. Walaupun tidak 9 langkah, sesuai kasus yang kita teliti. Iya. Kalau kadang-kadang tidak harus 9 langkah itu, kadang-kadang sudah menemukan Jawabannya, iya, iya cukup sampai 8 misalnya ya Bu. Iya. Yang penting intinya kita tetap berpegang prinsip kita berpihak pada murid ya Bu. Iya. Dan menyelesaikan masalah dengan penuh rasa tanggung jawab. Iya. Apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau bentuk prosedur seperti apa yang ibu jalankan selama ini? Sebenarnya sih kalau dalam menyelesaikan masalah itu tidak bisa secara langsung ya kayak gitu. Iya. Harus bertahap, Tergantung ini masalahnya. masalahnya apa gitu. Kira-kira tidak begitu berat kasusnya, mungkin Bisa kita cepat ya Bu. selesaikan di tempat kalau memang kasusnya sudah berat, tapi kebanyakannya sih tidak begitu berat kasusnya kayak gitu. Iya. Bisa diselesaikan secara langsung. Jadi kalau yang masalah yang diselesaikan secara langsung, sepertinya ibu melalui tidak ya 9 langkah pengujian pengambilan keputusan itu. Sebenarnya kalau 9 langkah tadi kita dapat berkoordinasi dengan guru-guru Iya gitu ya. benar itu Bu. Kita Benar palingnya sekali. panggil Iya. guru yang bersangkutan, wali kelas atau wali kelas murid yang Iya. bersamaan ya. Iya. Kita pecahkan bersama kayak gitu. Diskusi. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus tersebut saya akan berdiskusi dengan wakil kepala sekolah Iya. ataupun guru-guru atau komite yang ada di sekolah. Kita selalu melibatkan stakeholder yang ada di sekolah Iya. ya Bu, terutama para guru ya Bu. Ya, kita tidak bisa mengambil Iya, keputusan iya. sendiri. Keputusan demi untuk memecahkan keputusan Iya. bersama itu sebaiknya kita lakukan dengan Bersama. stakeholder yang ada ya Bu, dengan para guru. Tidak menutup kemungkinan juga dengan para wali siswa Iya. itu sendiri ya Bu. Iya. Oke Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika itu? Pembelajaran yang saya petik dari pembelajaran pengalaman dalam pengambilan keputusan, ternyata dalam pengambilan keputusan kita harus berpihak pada murid. Keputusan yang kita ambil harus mengedepankan nilai-nilai kebajikan dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya akan menentukan setiap keputusan dengan selalu menerapkan 4 Paradigma ya Bu? paradigma dilema etika dan 3 prinsip resolusi dan 9 langkah pengambilan keputusan tadi, walaupun tidak semuanya kita rangkum, Iya. sehingga saya dapat Meminimalisir ya Bu, ya? meminimalisir kesalahan yang menentukan kebijakan dalam pengambilan keputusan gitu. Ibu dalam pengambilan keputusan
berarti sudah melalui tahap-tahap yang baik ya menurut langkah pengambilan keputusan, yaitu Ibu sudah menerapkan 4 paradigma dilema etika. Terus Ibu juga sudah menggunakan 3 prinsip resolusi dan 9 langkah pengambilan keputusan. Sehingga kedepannya mudah-mudahan dalam pengambilan keputusan Ibu bisa menentukan kasus itu berpihak pada murid dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Semoga dengan adanya kegiatan kita ini ya Bu, kedepannya sekolah yang Ibu pimpin akan menjadi sekolah yang lebih baik, yang selalu berpihak pada murid, yang selalu mengedepankan nilai-nilai tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Oke Bu, sampai di sini dulu wawancara saya hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada kesalahan saya dalam hal ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.